Tiga remaja di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan membunuh temannya karena tidak terima dituduh mencuri ternak warga. Mayat korban dibuang di kebun kopi dan ditemukan 11 hari kemudian dalam kondisi mengenaskan. Sabtu 4 Desember, warga menemukan sesosok mayat dalam kondisi mengenaskan di sebuah kebun kopi di Desa Pematang Danau, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Setelah dievakuasi dan diidentifikasi petugas kepolisian, korban diketahui bernama Aldi Saputra, 13 tahun yang dilaporkan hilang sejak Rabu 23 November. Polisi yang mencurigai pelajar SMP itu menjadi korban pembunuhan kemudian menangkap FM, 18 tahun yang merupakan teman korban. Dari hasil pemeriksaan pelaku FM, polisi kembali melakukan penangkapan terhadap Herdiansah, 19 tahun di Palembang, serta HK, 13 tahun. Berdasarkan penyidikan terhadap ketiga pelaku, diketahui motif pembunuhan lantaran sakit hati. FM yang merupakan otak pembunuhan tidak terima dituduh mencuri ternak warga dan diancam korban akan dilaporkan. FM kemudian mengajak HK dan Herdiansah untuk menghadang korban saat dalam perjalanan pulang dan menganiayanya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang ke kebun kopi, sementara sepeda motor korban dijual para pelaku. Motif dari para tersangka adalah rasa sakit hati karena korban mengetahui bahwa salah satu tersangka pernah melakukan tindak pidana pencurian hewan. Berangkat dari situ, kemudian para tersangka ini merencanakan untuk menghadang korban. Para tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Seorang bocah berusia 6 tahun di Lumajang, Jawa Timur menderita luka lebam di bagian wajah dan luka bakar di sekujur tubuhnya lantaran diduga dianiaya orang tua kandungnya. Belum jelas motif orang tua tega menganiaya anaknya, namun diduga bocah malang itu dipukul dan disiram air panas lantaran dituduh mencuri oleh orang tuanya. WS, bocah berusia 6 tahun warga desa Klopo Sawit, Lumajang, Jawa Timur ini menderita sejumlah luka lebam di wajah serta luka bakar di tubuhnya diduga disiram air panas oleh orang tua kandungnya. Peristiwa penganiayaan ini terbongkar setelah paman korban mengetahui kejadian menemukan korban disembunyikan di dalam kamar dengan sejumlah luka melapor ke polisi. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit guna penanganan medis. Mendapati laporan, Satreskrim Polres Lumajang mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara termasuk mengumpulkan barang bukti. Polisi juga mengamankan orang tua korban guna pemeriksaan lebih lanjut. Belum diketahui pasti motif orang tua korban tega menganiaya anak kandungnya sendiri. Namun diduga korban dianiaya lantaran dituduh mencuri oleh orang tuanya. Dari pamannya, dari padenya, ya kan, mendapati keponakannya ada luka itu, ya kan, langsung dilaporkan ke Pak Inggir, ya, ke Pak Inggir, lalu dibawa ke rumah sakit langsung. Termasuk nanti orang tuanya nanti itu ibunya akan kami minta keterangan. Dan tadi ada satu kantong yang diamankan, itu barang bukti apa itu? Masih kami analisa. Sementara itu, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang karena mengalami luka bakar cukup parah di sekujur tubuhnya. Kasus dugaan penganiayaan oleh orang tua kepada anak kandungnya ini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Sementara itu, bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas dengan luka di sekujur tubuh. Korban tewas akibat penganiayaan berat oleh pacar ibunya. Pasalnya, sudah sebulan terduga pelaku menumpang hidup dengan kekasih dan anaknya karena menganggur. Warga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau ini ditangkap atas dugaan penganiayaan berat terhadap bocah laki-laki berusia 4 tahun. Randi Febriansa dilaporkan ke polisi oleh kekasihnya, Amelia, yang merupakan ibu korban. Akibat penganiayaan yang dialami, Muhammad Arif dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Puskesmas Sungai Pancur. Dugaan penganiayaan muncul saat jenazah korban dimandikan. Nenek korban dan beberapa warga menemukan sejumlah lebam pada tubuh korban. Amelia kemudian didesak untuk melaporkan hal tersebut ke polisi. Hasil autopsi kemudian menunjukkan jika kepala bagian belakang korban retak dan pembuluh darah di otaknya pecah.
Polisi kemudian menangkap Randi Febriansah yang dicurigai sebagai pelaku penganiayaan. Pasalnya, pemuda pengangguran ini sudah 1 bulan menumpang hidup dengan kekasihnya dan dipercayakan menjaga korban selagi ibunya bekerja. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, Amelia dikabarkan pelaku saat sedang bekerja jika anaknya pingsan karena sakit. Anakmu diapain katanya? Dia bilang dibanting. Dibanting. Kamu nggak tahu itu dia sering banting anakmu? Nggak tahu. Enggak. Berapa tahun umur anak? Kita gabung sama yang ini. 4 tahun. Alasan pelaku memukul korban jengkel karena korban tadi kan main handphone, pelaku kan main handphone, tiba-tiba bangun menangis merengek. Nah, terganggu pelaku ini main handphone. Polisi melakukan pendalaman kasus penganiayaan ini untuk melihat kemungkinan keterlibatan Amelia dalam kematian anaknya. Sementara Randi dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seorang asisten rumah tangga terluka parah diduga dianiaya majikannya di Jakarta. Korban kabur ke kampung halaman setelah disekap majikan di sebuah apartemen dan akibat penganiayaan tersebut pemirsa, korban syok hingga sulit diajak berkomunikasi. Kami juga akan menghubungi Mas untuk langsungnya sendiri. Kami ceritakan gitu. Siti Hotimah, 23 tahun, warga Desa Kebanggang, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah ini dirawat intensif di RSUD Dr. Ashari. Asisten rumah tangga ini terluka di sekujur tubuh, diduga akibat disiksa majikannya di Jakarta. ART ini berakhir di rumah sakit di Pemalang setelah kabur dari apartemen majikannya di Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Niat Siti mencari penghidupan lebih baik di rantau. Namun baru 7 bulan bekerja, Siti malah pulang penuh luka. Alhamdulillah lega udah ketemu anaknya kembali. Walaupun keadaannya kayak gitu, saya berterima kasih, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anak saya kepada saya kembali. Harapannya gimana, Bu? Harapan saya semoga pulih kembali, normal kembali, kumpul sama keluarga, semoga kemuliaan Pak. Kapolres Pemalang, AKBP Ari Wibowo, mendatangi korban setelah mendapat pengaduan keluarga. Pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil pengakuan daripada korban menerima penganiayaan dari majikannya yang ada di apartemen Jakarta. Tentunya karena lokus deliktinya ada di Jakarta, hal ini langsung dikomunikasikan oleh Satreskrim Polres Pemalang, dan ini Bapak Kasareskrim untuk berkomunikasi lanjut dengan kepolisian di Jakarta. Keluarga berharap kasus penyiksaan Siti segera diproses secara hukum dan pelaku dihukum berat. Sejumlah informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Sementara itu diduga kekasih diganggu, seorang juru parkir menganiaya seorang pria di halaman parkir sebuah mal. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.